Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nentis dengan NIM 2011 010059. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari lokal C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah artikel yang saya ambil dari beberapa buku, yaitu tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Yang pertama, keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Sebelum menganut aliran kepercayaan, masyarakat Minangkabau sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya. Aturan ini dikenal dengan sebutan adat yang digunakan untuk mengatur harmonisasi kehidupan masyarakat di Minangkabau. Aturan adat ini kemudian dikenal dengan falsafah alam Minangkabau. Ketika membaca sejarah, kita akan menemukan sebelum masuknya agama di Minangkabau, selain menaati peraturan adat, masyarakat Minangkabau juga menganut kepercayaan praagama, baik animisme maupun dinamisme. Bentuk kepercayaan ini berupa mengultuskan suatu tempat yang dianggap keramat, menaruh sesajian di tempat tersebut dengan harapan dan tujuan tertentu. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini dianut cukup lama oleh masyarakat Minangkabau hingga akhirnya menerima pengaruh paham keagamaan dari luar. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat di Pulau Sumatera adalah Hindu dan Buddha. Di Minangkabau sendiri, agama Hindu masuk pada abad ke-5 Masehi, disusul dengan agama Buddha pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi. Agama ini masuk di bawah oleh pendatang dari Hindustan India dan di bawah oleh kerajaan-kerajaan yang mengekspansi daerah Pulau Sumatera. Walaupun sudah dimasuki agama Hindu dan Buddha, pengaruh kedua agama ini tidak cukup kuat untuk menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Minangkabau. Pengaruhnya dalam masyarakat berbeda jauh dengan keadaan di Pulau Jawa ketika Islam datang. Kedua agama tersebut belum dapat menyatu dengan masyarakat dan belum mendirikan tempat pusat peribadatan sebagai pusat penyebaran agama sehingga belum meninggalkan pengaruh yang besar. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya pengaruh agama Hindu-Buddha sebagai pedoman hidup, antara lain: pertama, kedua agama tersebut dibawa oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang membawa misi penaklukan sehingga kurang mendapat respons positif dari masyarakat Minangkabau. Walaupun pada akhirnya salah satu delegasi kerajaan Majapahit bisa menjadi raja di Minangkabau pada tahun 1347 Masehi. Kekuasaannya dibatasi dan tidak bisa menjangkau kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama di Luhak Nantigo. Selain itu, selama pendudukannya di Minangkabau, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit lebih menonjolkan bidang militer dan politiknya dibandingkan semangat menyebarkan agama yang dianutnya. Kedua, sistem kasta yang dianut oleh masyarakat Hindu tidak dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau karena berbeda dengan semangat demokrasi yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini juga membuktikan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sudah mendarah daging sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sepaham dengannya. Walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau, ada beberapa kepercayaan bercampur dengan adat dan kepercayaan masyarakat Minangkabau seperti kepercayaan akan penjelmaan kembali makhluk yang telah mati atau reinkarnasi, penggunaan kemeyan dan dupa sebelum berdoa, mengultuskan suatu makam atau tempat dan berdoa di makam tersebut. Yang kedua, masuknya Islam ke Minangkabau. Kebudayaan Islam masuk ke Minangkabau menggantikan kebudayaan Hindu-Buddha. Pada perkembangan awal di Minangkabau, walaupun Islam sudah tersebar ke seluruh masyarakat Minangkabau, tapi adat dan kepercayaan lama yang berbau animisme dan dinamisme masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Islam yang datang di kemudian hari membawa aturan ketat dan menuntut kepatuhan penganutnya, membuat masyarakat Minangkabau secara perlahan melupakan pengaruh animisme dan dinamisme, serta pengaruh agama Hindu-Buddha dalam adat dan kebudayaannya. Proses Islamisasi yang datang dengan damai dan tanpa paksaan berhasil memperoleh tempat di masyarakat dan kehidupan menjelma
menjadi tuntunan dan norma hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, masuknya agama Islam ke Minangkabau masih menjadi perdebatan ahli sejarah. Terdapat indikasi bahwa pantai timur Sumatera telah disinggahi saudagar-saudagar Islam sejak abad ke-7. Sedangkan kronik Tiongkok Xintangshu menyebut bahwa pada tahun 675 orang-orang Tasih Arab telah mempunyai perkampungan di pantai barat Sumatera. Pihak yang mengatakan Islam masuk ke Minangkabau dari pantai timur Sumatera memperkirakannya masuk dari Siak, sementara pihak yang mengatakan masuk dari pantai barat memperkirakannya masuk dari Aceh. Budayawan A.A. Nafis berpendapat bahwa Islam telah masuk dari Aceh sejak abad ke-8. Perkembangan Islam di Minangkabau menjadi sangat pesat setelah Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berhasil meluaskan hampir ke seluruh pantai barat Sumatera, sehingga pada abad ke-13 Islam mulai memasuki Tiku, Pariaman, Air Bangis, dan daerah pesisir Sumatera Barat lainnya. Islam juga kemudian masuk ke pedalaman atau daratan tinggi Minangkabau yang disebut Darek. Di kawasan Darek pada saat itu berdiri Kerajaan Pagaruyung, di mana kerajaan tersebut mulai mendapat pengaruh Islam sekitar abad ke-14. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat yang ada di sekitar pusat kerajaan dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha dan Hindu terutama sebelum memasuki abad ke-7. Sejak abad ke-16, agama Islam telah dianut oleh seluruh masyarakat Minangkabau, baik yang menetap di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Namun, hingga akhir abad ke-17, sebagian dari mereka, terutama yang ada di lingkungan kerajaan, belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam dengan sempurna, bahkan masih melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Mengetahui hal tersebut, ulama-ulama Minangkabau yang saat itu disebut kaum Padri dalam suatu perundingan mengajak masyarakat di sekitar kerajaan Pagaruyung, terutama Raja Pagaruyung, untuk kembali ke ajaran Islam. Namun perundingan tersebut pada tahun 1803 berujung pada konflik yang kita kenal dengan Perang Padri. Perang Padri melibatkan sesama masyarakat Minangkabau, yaitu antara kaum Padri dan kaum adat. Setelah 20 tahun konflik berlangsung, pada tahun 1833 terjadi penyesalan di kaum adat karena telah mengundang Belanda 12 tahun sebelumnya, yang selain mengakibatkan kerugian harta dan mengorbankan jiwa raga, juga meruntuhkan kekuasaan Pagaruyung. Saat itu, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol mulai merangkul kaum adat dan terjadilah suatu kesepakatan di antara kedua pihak untuk bersatu melawan Belanda. Tidak hanya itu, kaum adat dan kaum Padri juga mewujudkan konsensus bersama, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat berlandaskan ajaran Islam berlandaskan Al-Quran. Mengenai cara masuknya Islam ke Minangkabau, ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa orang Minangkabau adalah pelaku yang aktif. Sebagai suku bangsa dan mobilitas yang tinggi, pada waktu itu sudah banyak di antara mereka yang mengadakan hubungan dengan Malaka. Mereka menghiliri Sungai Kampar dan Sungai Siak dan kemudian berlayar menuju Malaka. Di Malaka kemudian mereka memeluk agama Islam karena tertarik dengan ajaran dan pola hidup orang Islam yang mereka temui. Sewaktu pulang ke Minangkabau, mereka membawa dan memperkenalkan agama baru itu kepada kerabat-kerabatnya di kampung halaman. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.